رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar sahabat Al-Qur'an dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dengan saya Abdurrahim Al-Mahdi, founder IMAK Super Memory. Di video kali ini saya akan sampaikan mengenai paradigma atau kerangka berpikir dari IMAK Super Memory. Paradigmanya IMAK Super Memory ini penting sekali diketahui oleh kita bersama yang ingin menggunakan metode ini untuk menghafal Al-Quran, untuk mentadaburi Al-Quran, untuk bisa membersamai Al-Quran. Kerangkanya atau paradigmanya adalah ada 3 yang sama-sama kita ketahui. Yang pertama itu membaca. Membaca ini menjadi pondasi yang paling dasar, ya, pondasi yang paling awal untuk bisa menggunakan IMAK Super Memory. Jadi Iqra, bacalah. Membaca dengan metode IMAK Super Memory awalnya ada 2 yang saya praktekkan atau yang saya ajarkan awalnya, ya. Itu dengan cara membaca dengan pikiran bawah sadar, ya. 1 halaman 1 detik bacanya. Jadi 1 halaman 1 detik dengan pikiran bawah sadar, otomatis dalam waktu 15 menit kita sudah bisa hatam 1 kali. Ya, 20 menit itu bisa 2 kali. Hatam Al-Quran 2 kali dalam waktu 20 menit. Karena bacanya itu seperti dipoto. Ya, dipoto. Ini membaca pakai pikiran bawah sadar. Yang kedua, membacanya dengan pikiran sadar. Gitu. Berarti membaca seperti umumnya kita membaca Al-Quran. Maka dengan ini teman-teman atau orang yang belum bisa membaca Al-Quran dengan fasih, saya sarankan belajar dulu tahsin. Gitu. Jadi jangan dulu untuk menghafal, karena nanti jadi malah rancu gitu. Di satu sisi dia ingin menghafal, ya, ingin mentadaburi, tapi belum bisa baca tahsin tilawahnya, gitu ya. Bacaannya itu belum pas, belum fasih. Ini diperbaiki dulu bacaannya, baru nanti ke tahapan berikutnya. Ini nih paradigma yang pertama, itu bisa membaca, itu ya. Di IMAK Super Memory bacanya ada 2, dengan pikiran bawah sadar dan membaca dengan pikiran sadar gitu. Tapi seiring berwaktu berjalan, membaca dengan pikiran bawah sadar saya hapuskan, saya hilangkan. Karena apa? Karena orang yang ingin menghafal Al-Quran biasanya itu memang sudah dekat dengan Al-Quran. Biasanya itu udah sering membaca Al-Quran, gitu. Sudah terbiasa dengan baca Al-Quran. Contoh seperti di waktu saya mengisi training di satu hotel, itu, satu tempat di hotel itu, waktu itu ada seorang ibu yang ingin hafal Al-Quran pakai metode IMAK. Bisa Pak Ustadz, gitu. Saya bilang insya Allah bisa, Bu, gitu. Cuman saya tanya, ibu sering baca Al-Quran ya, gitu. Ya jarang-jarang. Nah, kalau ibu pengen cepat hafal Al-Qurannya, ibu harus memfokuskan bacaannya. Contoh ketika ibu ingin menghafal juz 30, maka saran saya juz 30 itu dihatamkan setiap hari minimal 2 kali. Itu minimal. Itu kalau juz 30. Nah, sekarang kalau kita pretelin lagi ke yang kecilnya, saya bilang, ibu mau menghafalkan surat An-Naba. Ya, surat An-Naba ayat 1 sampai ayat 30. 1 halaman itu, ya.
Maka bacalah itu satu halaman itu ayat 1 sampai 30 minimal 6 kali. Jadi bolak-balik 6 kali. Kenapa? Nah, itu nanti ada. Kenapa harus 6 kali gitu ya? Nanti di video berikutnya atau di pertemuan selanjutnya saya jelaskan ya terkait dengan kenapa bacanya 6 kali. Jadi di seiring dengan waktu berjalan, membaca Al-Quran dengan pikiran bawah sadar, saya hapuskan dari metode IMAX Super Memory. Jadi hanya dengan pikiran sadar saja membacanya. Tapi tetap gitu ya, tetap ada sebenarnya, cuman tidak terlalu difokuskan. Seperti itu, tidak terlalu difokuskan. Itu paradigma yang pertama, yaitu membaca. Yang kedua, paradigma yang kedua adalah paham. Jadi ini kan metodenya menghafal Quran. Justru tidak mengajak para santrinya atau teman-teman yang ingin menghafal Quran dengan metode IMAX Super Memory ini hafal. Enggak, saya mengajak teman-teman itu paham dulu apa yang kita mau hafalkan. Itu. Ya, karena kita ini saya prioritaskan usia untuk menghafal Quran pakai menggunakan IMAX Super Memory ini tuh untuk usia 6 tahun. Usia 12 tahun, kelas 6 SD. Ya, itu 12 tahun. Di mana seorang santri ini, seorang anak ini dia udah bisa menggunakan pikirannya gitu. Dia udah bisa menggunakan pikirannya. Walaupun di santri di PKM ini ada yang pernah kelas 5 udah dia bikin mind mapnya. Ya, dia menghafal gitu. Nah, minimal itu usia 12 tahun, 11 sampai 12 tahun. Itu minimalnya. Jadi dia harus paham dulu apa yang mau dihafalkan. Enggak sekonyong-konyong langsung ngapalin. Gitu ya. Ya menghafalkan anaba langsung aja amma yatasalun ainabil azim terus itu. Dia enggak tahu amma yatasalun itu apa terjemahnya. Apa artinya, dia enggak tahu. Ya baca aja dulu. Nah, itu kalau seperti itu menghafalnya usia balita kalau menurut saya. Udah baca aja, suruh hafal aja. Seperti itu. Karena usia balita mereka tidak, pikiran sadarnya belum kuat, ya, belum menebal. Nanti di usia 15 tahun, usia balik itu baru menebalnya gitu. Usia 7 sampai usia 15 tahun pikiran sadar itu semakin menebal. Ya, puncaknya nanti usia 25 tahun. Jadi yang kedua itu paham. Paham apa yang kita mau hafalkan. Nah, yang terakhir, yang ketiga baru hafal, menghafalkannya. Nah, uniknya ketika kita sudah paham, menghafalnya itu jadi mudah, jadi cepat. Seperti itu. Ini paradigmanya. Jadi membaca, ya baca, ini otomatis lah ya. Paradigma yang pertama itu pondasinya baca. Kalau pengen hafal Quran ya harus sering baca, ya otomatis itu mah. Mustahil kan ada orang yang hafal Quran tapi tak pernah membaca Al-Quran. Ya, dan tanda kutip ya, mustahilnya tanda kutip, artinya umumnya gitu ya, umumnya gitu. Walaupun nanti ada pengecualian ya itu lain ceritanya lah. Seperti itu. Umumnya kalau ingin hafal Quran ya baca gitu. Ya. Kok ada anak usia 5 tahun udah hafal Quran gitu kan. Kapan bacanya tuh si anak? Ya. Si anak itu bacanya bukan si anak itu yang baca, tapi orang tuanya, ibunya yang baca ketika anak itu sedang di janin atau rahim ibunya. Jadi sama aja kan, berarti baca ibunya kan. Seperti itu. Cuman ibunya, melalui ibunya. Itu 3 paradigma yang ada di IMAX Super Memory. Jadi membaca, baca, paham, hafal. Hafal itu tahap terakhir. Ya, baca, paham, hafal. Nah, dari paradigma ini maka akan menghasilkan
Ya, akan menghasilkan dari 3 paradigma ini, 3 kerangka ini menghasilkan apa? Amalkan. Amal. Gitu. Jadi menghasilkan amal, menghasilkan reaksi dalam tubuh kita, dalam pikiran kita. Karena kita paham isi Al-Quran, kita sering baca Al-Quran, bahkan sudah hafal Al-Quran itu, ya, maka secara otomatis pikiran kita, perasaan kita menggerakkan tubuh kita untuk mengamalkan isi Al-Quran itu. Coba-coba untuk melawan, maka hidup nggak akan enak. Perasaan pikiran jadi nggak nyaman. Karena apa? Ya berbenturan antara cahaya dengan kegelapan, gitu kan ya. Jadi cahaya itu, cahaya Al-Quran sudah ada dalam diri karena paham ya, semakin kuat kan. Kuat dalam pikiran dan perasaannya itu karena paham, ngerti apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, gitu ya. Dan paham, ngerti tugasnya manusia itu apa, tujuan manusia itu apa, dia paham, dia ngerti. Maka secara otomatis tubuhnya itu, gerak tubuhnya itu, amalnya itu, perbuatannya itu mengarahkan dia untuk mengikuti Al-Quran, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hasil dari 3 paradigma tadi. Jadi amal. Jadi amal itu sebenarnya otomatis. Otomatis orang itu kalau paham sesuatu, dia pasti mengerjakannya. Dia pasti melakukannya. Dia pasti bisa menjaga dirinya. Seperti itu. Kenapa ada orang yang ilmunya tinggi gitu ya, belajarnya kemana-mana, tapi masih maksiat, masih melawan peraturan yang ada, melawan tidak menjalankan perintah. Itu faktornya karena apa? Di antaranya itu karena pemahamannya kurang kuat gitu, atau pemahaman yang keliru. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu 3 paradigma yang ada di IMAX Super Memory. Semoga video ini bisa membuka juga paradigma teman-teman sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada. Ikuti terus channel YouTube ini, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bersama saya Abdurrahim Al-Mahdi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.